Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 25. Komandan Tampan. Saat ini kondisinya jadi sedikit tegang, sebab Bian merasa bersalah dan khawatir Ira berpikiran yang tidak baik tentangnya. Sementara Ira sedang risih karena sikap Bian. Bian tidak tahu sebenarnya dulu Zain bukan menikungnya. Namun justru sebelum Bian mengenal Intan, Zain sudah lebih dulu dijodohkan dengan wanita yang ia incar itu. Sehingga bisa dikatakan ketakutan Bian kali ini cukup berlebihan. Sebab Ira memang hanya berhubungan dengannya. Tidak ada lelaki lain yang dekat dengannya. Tak lama kemudian, pelayan datang untuk membawakan pesanan mereka. Silakan, ucapnya. Terima kasih. Jawab Bian dan Ira. Beruntung kondisi itu dapat mencairkan suasana yang tadi sempat menegang. Sayang, kamu mau coba ini nggak? Ini enak banget. Ucap Bian. Ia berusaha mengalihkan suasana yang canggung itu. Boleh, jawab Ira. Saat Ira hendak menyendok makanan Bian langsung menepisnya. Biar sama aku aja ya, ucapnya. Kemudian Bian menyendok makanan itu dan menyuapkannya ke Ira. Nih, cobain. Ucap Bian sambil menyodorkan sendok berisi makanan itu. Ira pun tersenyum dan menyuap makanannya. Emang sih dia kayak anak kecil, tapi masalahnya sikap dia selalu bikin aku berbunga-bunga meski nyebelin, batin Ira. Kemudian ia mengunyah makanan itu sambil tersenyum. Enak. Tanya Bian. Ira mengangguk. Enak, kamu mau coba yang punya aku gak? Tanya Ira. Bian mengangguk. Ucap Bian. Ia pun minta disuapi oleh Ira. Ira terkekeh melihatnya. Kok ketawa? Tanya Bian sambil mengerutkan keningnya. Kamu tuh lucu, kayak anak kecil deh. Padahal kamu kan komandan. Apa kata bos kalau kamu lihat ke ini? Ledek Ira. Meski begitu, ia tetap menyuapi Bian. Kamu tahu nggak? Tanya Bian. Tahu apa? Ira balik bertanya. Ketika lelaki bertemu dengan wanita yang tepat dan membuatnya nyaman, maka lelaki itu akan menunjukkan sikap kekanakannya. Ujar Bian sambil menatap Ira. Kemudian ia menyuap kembali makanannya. Ira tak dapat berkata-kata, ia hanya bisa tersenyum. Jadi kalau kamu merasa sikapku kekanakan, itu artinya aku sudah sangat nyaman dengan kamu, sayang. Lanjut Bian. Masa? Tanya Ira malu-malu. Iya, kalau nggak percaya, tanya aja sama abang kamu. Kau punya abang kan? Bian balik bertanya. Mendengar abangnya disebut Bian, Ira jadi tersedak. Ia terkejut sekaligus khawatir. Ira pun segera mengambil minum untuk menetralkan tenggorokannya. Pelan-pelan dong makannya. Ucap Bian. Kamu kok tahu aku punya abang? Tanya Ira. Gimana sih? Kamu kan sering bilang, waktu teleponan juga ada abang kamu datang ke kamar. Lupa. Bian heran. Oh iya. Ira lega karena Bian hanya mengetahui sebatas itu. Kirain tahu dari mana, udah kaget aja. Batin Ira. Ia khawatir jika Bian mengetahui bahwa Intan adalah kakak iparnya. Dia akan mundur, sehingga Ira ingin merahasiakannya sampai pertemuan keluarga nanti. Beberapa saat kemudian, mereka sudah selesai makan dan langsung pergi ke toilet untuk membeli tiket. Bi, kok ke toilet dulu ya? Ucap Ira saat hendak ke toilet. Ya udah, aku antar. Sahut Bian. Gak usah lah, kamu pesen tiket aja. Kalau ngantar aku dulu nanti kelamaan dan gak bisa dapat tiket tercepat. Lagian antri juga kan? Ujar Ira. Tapi kamu nggak apa-apa ke toilet sendirian.
Bian khawatir jika Ira pergi sendirian. Nggak apa-apa lah, aku kan bukan anak kecil. Kamu bawa uang nggak? Tanya Ira. Bawa kok. Ya udah sana. Nanti aku tunggu di sini ya. Ucap Bian. Oke, sahut Ira. Ira pun pergi ke toilet, sedangkan Bian mengantri untuk membeli tiket. Saat giliran Bian, pelayan tiket yang merupakan seorang wanita itu terlihat genit. Mendapat pelanggan tampan dan gagah seperti Bian membuat pelayan itu sengaja berlama-lama, berharap bisa berkenalan dengan Bian. Dari kejauhan, Ira dapat melihat bahwa staf pelayan itu terus mencuri pandang ke arah Bian. Genit banget sih jadi cewek. Batin Ira kesal. Akhirnya dengan emosi Ira mendekat ke arah Bian. Permisi, ucapnya pada calon penumpang lain yang sedang mengantre. Sayang, udah dapet tiketnya? Tanya Ira sambil merangkul pinggang Bian. Bian yang sedang diajak bicara oleh staf tersebut pun langsung menoleh ke arah Ira. Ia mengabaikan staf itu. Udah sayang, kamu udah ke toiletnya? Tanya Bian sambil merangkul bahu Ira. Kemudian ia mengusap kepalanya. Udah, ya udah bisa cepet gak mbak? Itu di belakang udah ngantri loh, jangan kayak orang amatir deh. Cibir Ira. Bian mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka Ira bisa bicara seperti itu pada orang lain. Ia pun heran mengapa Ira begitu. Sebab Bian tidak sadar sejak tadi staf tersebut memang sengaja berlama-lama. Jika sedang cemburu, Bian dan Ira sama-sama saja. Sama-sama bertindak impulsif untuk menunjukkan kepemilikannya. Oh iya, sebentar. Tadi ada gangguan, ucap staf itu. Ia pun jadi malu karena ternyata Bian telah memiliki pasangan. Ya ampun, pawangnya galak banget, batin staf itu. Ini tiketnya, ucap staf itu sambil memberikan tiketnya pada Bian. Namun Ira langsung menyambar tiket tersebut. Oke, terima kasih. Lain kali lebih fokus ya, Mbak. Matanya dijaga, jangan jelalatan, ucap Ira tegas. Lalu ia langsung menarik Bian pergi dari tempat itu. Bian ternganga melihat Ira. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya heran. Kamu gak lihat itu antrean udah panjang? Sahut Ira sambil menoleh ke arah antrean. Bian pun menoleh. Iya, terus kenapa? Tanya Bian lagi. Kenapa? Itu dia sengaja dilama-lamain biar bisa jelalatan liatin kamu. Masa gak sadar sih? Aku aja dari jauh sadar kok. Bahkan dia sempat ngambil HP dan fotoin wajah kamu. Ucap Ira kesal. Oh iya? Tanya Bian kaget. Iya, cuma aku kan gak punya bukti, jadi gak bisa ambil ponselnya. Yang ada nanti malah ribut. Ucap Ira ketus. Kok kamu tahu? Taulah, aku kan lihat kamu dari jauh. Cewek genit itu senyum-senyum terus sambil ngambil foto. Aku bisa bedain ya, mana orang lagi main HP biasa sama ngambil foto. Kamu tuh sebenarnya nggak sadar atau cuma pura-pura sih? Kejadian itu membuat Ira marah-marah tidak jelas. Padahal tadi dirinya yang heran karena Bian kekanakan. Ya nggak sadar lah sayang. Tadi tuh aku sibuk mikirin kamu yang pergi sendirian ke toilet. Takut diculik orang. Jawab Bian. Hidung Ira langsung kembang kempis. Tapi aku jadi bangga. Ternyata calon istriku kalau lagi cemburu galak juga ya. Kayak singa. Wow. Ledek Bian. Iya, makanya kamu jangan macem-macem. Sampai ketahuan nakal bukan cuma ceweknya. Tapi kamu juga aku terkam. Ancam Ira. Cie, cinta banget sama aku ya. Sampai cemburu gitu. Ledek Bian. Ira langsung memicingkan matanya. Namun beberapa detik kemudian ponsel Ira kembali berdering. Siapa tuh? Tanya Bian curiga. Padahal dirinya baru saja mengatakan bahwa Ira cinta mati padanya. Saat Ira hendak menjawab panggilan itu, Bian langsung merampas ponselnya. Jangan, ucap Ira panik. Namun Bian sudah terlanjur menjawabnya. Halo, siapa nih? Tanya Bian ketus. Kamu siapa? Saya mamanya Ira. Ini ponsel Ira kan?
Tanya Rani di seberang telepon. Bian langsung terangak setelah mengetahui siapa yang menghubungi Ira. Kemudian ia menoleh ke arah Ira. Ira memelototi Bian sambil menggigiti bibir bawahnya karena terlalu gemas pada Bian. Sotoy sih, marah Ira sambil merebut ponselnya dari Bian. Bian pun hanya pasrah. Mati aku. Masa pesan pertama sama calon mertua malah kayak gitu? Aduh. Batin Bian, ia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Iya mah? Tanya Ira pada mamahnya. Kamu lagi di mana, Ra? Rani balik bertanya. Oh, ini aku lagi ada perlu di bandara. Kenapa, Mah? Ira khawatir mamahnya mendengar pengumuman yang ada di bandara, sehingga ia berkata seperti itu. Ini, papa nyariin kamu. Katanya kamu udah pulang dari tadi, tapi sampai sekarang kok belum pulang. Iya, ini aku sebentar lagi pulang. Namanya juga baru balik ke Jakarta lagi, Mah. Jadi banyak urusan. Jawab Ira. Ia lega karena mamahnya tidak bertanya-tanya tentang Bian. Itu tadi siapa, Ra? Tanya Rani. Baru saja ia lega ternyata Rani menanyakannya. Itu tadi teman aku mah. Soalnya tadi ada telepon iseng, makanya aku minta tolong dia buat jawab. Kilah Ira. Bian mengerutkan keningnya kala Ira mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Emang kamu gak nge-save nomor mama? Tanya Rani. Ya di save lah. Cuma tadi buru-buru jadi gak sempat lihat. Sahut Ira. Ya udah, kamu cepetan pulang. Udah malam gini belum pulang, gak baik anak gadis keluyuran. Iya mah, ya udah dulu ya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon terputus. Kamu kenapa? Tanya Ira saat melihat ekspresi Bian yang tidak biasa. Kok temen? Tanya Bian kecewa. Terus kamu mau aku bilang kalau cowok yang udah jutekin mama itu calon suami aku? Skak Ira, Bian tercekat. Iya juga sih. Bisa gawat kalau mamanya tahu itu aku. Batin Bian. Aku sih gak masalah. Tapi kalau belum apa-apa mereka udah nolak kamu, jangan salahin aku loh. Ancam Ira. Ya udah, jangan. Sahut Bian takut. Main ngambek aja sih, makanya jadi orang jangan netting. Ucap Ira sebal. Ya, aku kira tadi cowok itu lagi. Ucap Bian memelas. Harusnya sebelum jawab itu kamu baca dulu. Lagian main nyamber aja. Emang di dunia ini cuma dia doang orang yang nelpon aku. Udah dong, jangan marah-marah terus. Nanti kita ketinggalan pesawat loh. Keluh Bian. Ira pun terkejut. Iya, ya udah ayo cepat, ajak Ira. Akhirnya mereka berdua pun berlari karena pesawat yang akan mereka tumpangi sudah siap take off. Tunggu. Teriak Bian saat pintu pesawatnya hampir ditutup. Beruntung mereka masih bisa masuk. Mereka pun duduk di kursi yang sudah dipesan. Sementara itu Rani sedang berbincang denganmu. Pah, tadi tuh yang jawab telepon mama cowok loh, ucap Rani. Oh iya? Iya, tapi jutek banget. Jangan-jangan itu Bian? Tanyamu. Bisa jadi sih, suaranya emang tegas gitu. Cuma kenapa jutek ya? Palingan lagi cemburu. Soalnya yang papa tahu mereka tuh sama-sama bucin. Ujarmu. Oh ya? Iya. Mama tahu nggak? Tadi sore itu Ira terbang ke Surabaya. Ucapmu ternyata ia telah mengetahui hal itu. Oh ya? Rani sangat terkejut. Iya. Muh pun menjelaskan alasan mengapa Ira terbang ke Surabaya. Pantesan tadi pas ditelepon dia lagi di bandara. Kalau emang udah kayak gitu, kenapa gak langsung nikah aja? Tanya Rani. Ya nggak semudah itu, mah. Dia kan tentara. Apalagi dia komandan. Banyak aturannya. Harus nikah kantor dulu.
Sebelumnya Ira juga harus mengikuti beberapa tahapan tes dan lain sebagainya. Jelasmu. Oh, repot juga ya. Kira-kira Ira mau nggak tuh? Kan dia anaknya nggak mau ribet. Kalau udah bucin gitu sih mau gak mau, tapi gampang lah. Nanti dibantu sama ayahnya Bian. Ujarmu. Nah, iya. Ayahnya Bian kan jenderal. Pasti bisa bantu. Kenapa nggak dipercepat aja? Tanya Rani. Ma, kami ini gak mau terkesan menjodohkan. Jadi biarkan mereka bergerak sendiri. Lagian hubungan mereka juga masih baru. Tapi yang papa tahu nanti setelah Bian bebas tugas dari perbatasan itu, dia mau langsung melamar Ira. Jelasmu. Oh ya? Iya, dia udah ngabarin ke keluarganya kayak gitu. Wah, keren banget calon menantu mama. Pasti Ira seneng kalau tahun calon suaminya itu serius. Iya, makanya cuma kau usah ikut campur. Cukup zen aja yang kita jodohkan secara terang-terangan. Kecuali mereka nggak ada pergerakan. Barulah kita beraksi. Ucapmu lagi. Oke, mama sih nurut aja apa kata papa. Tapi kayaknya Zain gak suka deh sama tentara. Ma, yang mau nikah sama tentara itu kan Ira, bukan Zain. Jadi gak penting Zain suka apa enggak. Ya tapi kan gimana nanti kalau hubungan mereka jadi kurang baik? Papa tahu Zain kayak apa. Paling dia heboh pas sebelum nikah aja. Kalau udah nikah ya mau gimana lagi. Dia pasti terima kok. Ujarmu. Tapi mama heran deh. Kenapa dia bisa benci banget sama tentara ya? Sampai mau jodohin Ira sama dokter Arga. Muh terkekeh. Papa ditanya malah ketawa. Ih, Rani kesal pada suaminya. Gimana gak kesel. Dulu si Bian itu mepet terus sama Intan. Kamu lupa kenapa Zain pingin buru-buru nikahin Intan? Ya karena si Bian itu. Jelasmu. Oh alah, pantesan kayak gitu. Ya nggak heran deh. Dia juga kan bucin banget sama Intan. Tapi padahal sekarang istrinya lagi hamil. Masih aja takut ditikung ya? Entahlah, kalau ingat gimana dulu galaknya dia ke Intan. Apa nggak nyangka dia bakalan sebutin ini sama istrinya. Itulah, ketulah tuh dia. Sampai dikejar-kejar ke perbatasan, ya ampun. Anak kita kenapa dua-duanya kayak gitu ya? Kayak gitu gimana, Pak? Ya itu, bucin. Ah, nggak heran. Kan papahnya juga sama. Lelek Rani. Iya ya, sama kayak mamanya juga. Balasmu. Mereka malah jadi bercanda. Rah, gimana kalau besok aku datang ke rumah kamu? Tanya Bian saat mereka sudah berada di jalan. Saat ini Bian sedang mengendarai mobil Ira. Jangan dulu deh, Bi. Aku kan udah pernah bilang. Aku mau kenalin kamu ke mereka kalau udah pasti. Nanti aja ya pas kamu bener-bener udah stay di Jakarta, baru aku kenalin. Jawab Ira. Ya udah kalau begitu. Tapi bukan karena kamu takut mereka nggak suka sama aku kan? Mulai dia overthinking. Ucap Ira kesal. Hehehe. Ya udah enggak, tapi sebelum berangkat ke perbatasan, besok aku mau antar kamu ke rumah sakit boleh? Tanya Ira. Jangan, ucap Ira, cepat dan panik. Biar mengerutkan keningnya. Kenapa? Bersambung.